Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, kemuliaan, kebahagiaan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, baik yang terhubung langsung di ruangan yang megah ini, pun demikian yang tersambung lewat daring. Semoga Allah memuliakan kita semua tanpa kecuali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Yang saya hormati, Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Dr. Rina Indi Astuti, SEMSI, izinkan dengan segala ketulusan hati kami turut mendoakan semoga Ibu diberi kekuatan, kemampuan untuk menakhodai Unpad menjadi universitas sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan kemajuan untuk negeri tercinta kita sehingga meraih berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua MWA Insinyur Arif Yahya, yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa Profesor Dr. Ganjar Kurnia, yang kami sayangi, kami hormati, kami muliakan seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran, para wakil rektor, senat, dekan, para profesor, doktor yang terhubung langsung di sini ataupun juga dengan daring saat ini. Izinkan kami membersamai para mahasiswa di Unpad mengucapkan terima kasih mendalam dan sekaligus menyampaikan doa. Semoga dengan peran seluruh stakeholder Unpad sampai dengan saat ini yang telah berkontribusi besar, khususnya menghadirkan kader-kader yang bermaslahat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga seluruh Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kemuliaan, dan lebih daripada itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang terus berkelanjutan. Ini menjadi bagian yang selalu diajarkan dari spirit Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam Islam tidak disebut murid yang baik kalau tidak membersamai guru dalam kemuliaan dan doa. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sholat pun membimbing setiap muslim untuk bersolawat bukan hanya kepada beliau, tapi juga bahkan kepada jalur nasab guru-guru sampai ke kakek beliau, Nabi Ibrahim AS. Bukankah kita sebagai muslim, muslimah dalam sholat mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Bapak Ibu, jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim itu 30 generasi. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ba'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba diulangi. Satu generasi ke yang lainnya itu bisa ratusan ribuan tahun. Beliau ke Nabi Isa saja itu 600 tahun. Tapi bagaimana Nabi Isa ditampilkan mulia dalam Al-Quran sampai disebutkan 25 kali. Jadi tidak menjadi seorang murid yang baik jika tidak menyambungkan sanad kemuliaan dan penghormatan pada guru-guru yang telah mengajarkannya. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, didirikan 31 Januari 1926. Beliau menulis setidaknya 19 buku, 19 kitab. Buku pertamanya
itu dinamakan dengan adabul alim wal muta'allim. Adab bagi seorang pembelajar dan pengajar. Di halaman ke-23, saya hafal halaman bab paragrafnya karena saya mengajar kitab ini. Jadi saat besoknya saya akan mengajar di Masjid Al-Azhar di Bekasi, malamnya saya bertemu mimpi cucu beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur almarhum. Saya bilang, Gus, besok saya mau ngajar ini gitu. Ya, beliau tersenyum dan saya duga itu memberikan izin. Di halaman ke-23, itu spesifik beliau mengajarkan bagaimana adab seorang siswa. Sekalipun telah lulus dari pendidikan formal, kepada guru-guru yang telah mengajarkannya. Beliau katakan, adabul muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi isna asyara naw'an. Ada 12 poin bimbingan bagi seorang murid untuk bersikap terhadap guru-gurunya. Sekali lagi, terima kasih. Membersamai, berdedikasi, menjadikan Unpad tegak dan hebat sampai usianya esok menjadi 65 tahun. Bapak Ibu sekalian, apa itu syukur? Yang kita jadikan saat ini menjadi tema besar, Unpad bersyukur. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari acara ini, dan saat mendapatkan undangan, itu langsung saya terima, Pak. Prof. Ganjar tidak saya tolak itu, Bu. Karena memang hari lahirnya Unpad itu sama persis dengan hari lahirnya saya. Jadi saya lahir 11 September, Unpad lahir 11 September. Bagaimana mungkin yang dilahirkan bersamaan untuk terpisah jauh dan tidak membersamainya? Baik. Terima kasih sudah menjadikan kami menjadi bagian dari suasana gembira dan bahagia di saat ini. Syukur, bila pertama kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai terima kasih kepada Allah. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu syukur diartikan terima kasih kepada Allah. Dan ternyata kata syukur ini, bila kita gali lebih jauh, adalah bagian dari kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Saya diberikan jalan untuk mendalami spesialisasi bahasa, dan di antara yang spesifik kami kaji adalah bahasa Arab. Dan ternyata dari bahasa Indonesia ini banyak sekali juga serapan yang didapatkan dari bahasa Arab. Di antaranya syukur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Unpad bersyukur, ada baiknya kita gali dulu secara filologis apa itu syukur. Lalu bagaimana Allah memberikan gambaran tentang makna syukur dalam Al-Quran? Seperti apa Nabi menuntun implementasi syukur dalam konteks kehidupan sosial pada masa itu yang diwariskan kemudian di generasi berikutnya. Ini yang mudah-mudahan dalam 45 menit ke depan bisa kita refleksikan dalam rangka menuntun Unpad menuju harapan universitas hybrid yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, syukur asal mulanya berakar dari kata syakara. Sin besar, shin, kaf, dan ra. Disebutkan ini dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Dan tidak pernah orang Arab mengatakan seluruh derivasi dari kata syakara kecuali menunjuk pada satu makna yang paling utama, yaitu mengungkapkan kebahagiaan atas karunia atau nikmat yang telah diraih, sekaligus mengimplementasikan nikmat dan karunia itu pada hal yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dasarnya. Kalau kita tarik ini ke dalam nuansa spiritual, misalnya dalam konteks keislaman, misal syukur mengungkapkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan hanya mengucapkan terima kasih, tapi ungkapkan semua nikmat yang telah diterima itu dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan hal yang telah Allah tunjukkan. Misal, kita beri contoh.
Di Quran, setiap insan beriman dibimbing misalnya untuk mensyukuri nikmat karunia tubuh yang Allah telah ciptakan. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu detail sekali Pak, Ibu. Bahkan disebutkan imannya dulu sebelum fungsi organnya. Kita ambil contoh mata misalnya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, di ayat 30 sampai dengan ayat 31. Qul lil mu'minina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan kata Allah. Jadi ada penyesuaian terjemahan di era kekinian tuh yang lebih populer kan sekarang lebih senang dibandingkan katakan, lebih enak sekarang didengar viralkan ya Bu ya, Pak ya. Kalau sudah viral kan bisa like, share, and comment ya. Plus dibikin status gitu. Kullil mu'minina, kata Allah viralkan Muhammad SAW pada setiap insan yang masih mengaku beriman. Yaghuddu min absarihim. Gunakan mata itu hanya untuk memandang yang baik saja. Ketika yang dipandang itu objeknya dinilai tidak baik, maka palingkan pandangan itu. Demikian ayat 31-nya untuk perempuan. Kullil mu'minati, demikian viralkan kepada setiap perempuan yang merasa beriman. Kalau yakin beriman kepada Allah, menuhankan Allah, maka kata Allah, yaghdudna min absarihinna. Syukuri nikmat pandangan itu dengan menggunakan mata hanya untuk memandang yang baik saja. Ketika objek yang dipandang itu tidak mulia, kata Allah, maka palingkan. Jadi sesederhana itu, tapi maknanya dalam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku untuk memandang dengan menciptakan mata ini. Tapi mata ini dianggap bersyukur oleh Allah ketika fungsi pandangannya digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah Tuhan tetapkan. Jadi kalau ada orang matanya sehat, tapi digunakan untuk memandang yang tidak elok, maka kata Al-Quran, itu pribadi yang belum dinilai bersyukur terhadap nikmat mata yang diberikan. Turun ke lisan, pindah surah ke surah ke-49 misal, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Hei semua orang yang beriman. Saking tegasnya ayat ini, dibuka dengan ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ditambah ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Lalu objeknya alladzina, semua tanpa kecuali, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya itu Bapak Ibu, tidak disebutkan dalam bahasa Arab, kecuali untuk memanggil semua objek di semua jarak. Baik yang dekat, menengah, ataupun jauh. Diseakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang merasa beriman, besar, kecil, tua, muda, apapun status sosialnya, tanpa kecuali. Baik engkau merasa dekat, menengah, ataupun jauh dariku. Ayyuha, ayyunya berfungsi untuk menegaskan, munada. Haknya berfungsi untuk mengingatkan, tanbih. Kata Allah, aku tegaskan ya, aku ingatkan, sepanjang engkau mengaku beriman. La yaskhara qaumin qaum. Maka lisan insan beriman itu akan sangat disyukuri pemberiannya dengan cara mengucapkan yang baik-baik saja. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela, kata Allah. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gunakan lisanmu untuk membuat hoax. Ya. Sekarang fungsi lisan turun ke tangan, Pak. Di surah Yasin kita baca, ya, al-yauma nakhtimu 'ala afwahim wa tukallimuna, ya, wa tukallimuna aydihim. Ya, saat mulut itu dikunci, tangan yang bicara. Quran memberikan isyarat, kadang-kadang lisannya diam, tapi tangannya komen. Nah, ciri insan beriman yang mensyukuri nikmat lisan dan tangannya itu, kata Allah, tidak mungkin digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari kebaikan. Jadi kalau ada orang ngaji, saat bersamaan dia senang mencaci, itu pribadi yang belum mensyukuri sepenuhnya nikmat lisan yang Allah berikan kepadanya. Apalagi yang tidak ngaji dan mencaci. Nah ini problem. Ini problem. Karena kita disebut manusia saja, itu sudah membawa fitrah kebaikan, Pak, Bu. Mohon izin. Di Quran manusia disebut dengan 5 nama. Di antara 5 ini, ada yang disebut dengan ins namanya. Dipasangkan dengan jin, disebutkan 18 kali.
Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ketika dilakukan kajian mendalam, kenapa ins selalu dipasangkan dengan jin? Karena ternyata kedua kata ini memiliki makna yang paradoks secara total. Totally different. Jadi jin disebut jin memiliki 3 makna, dan 3 makna ini saat bersamaan lawan langsung dari kata ins yang juga punya 3 arti. Jadi kalau jin tersembunyi, maka ins itu tampak. Jin tersembunyi, jin disebut jin tidak tampak dalam pandangan. Karena itu di bahasa Arab semua kalimat yang dimulai dengan huruf jim dan nun itu pasti nggak nampak, Pak, Bu. Ya, jannah, surga. Disebut jannah karena sekarang belum tampak. Di dalam rahim ibu ada janin. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak secara kasat mata. Jin disebut dengan jin karena tersembunyi. Karena itu kalau ada jin melakukan penampakan, Pak, itu jin pasti sedang bermasalah. Karena dia keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin, itu pasti error itu. Nah sebaliknya, lawan dari jin itu ins. Jadi kalau jin tersembunyi, manusia itu tampak. Hadir, membersamai. Jadi izin Bu Rektor, kalau ada dosen suka datang ke kampus sembunyi-sembunyi. Di saat yang bersamaan sedang, jadi jin ini. Sedang punya persoalan. Suami ada pintu di depan, lalu tiba-tiba masuk, sembunyi-sembunyi lewat belakang. Ini menunjukkan sedang ada persoalan yang keluar dari fitrahnya. Mahasiswa datang ke kampus sembunyi-sembunyi, itu sedang tidak normal. Tapi makna kedua, ins disebut ins, dalam bahasa Arab tidak disebut ins kecuali bersumber dari kata anusah yang berarti sesuatu yang lembut dan ramah. Jin sebaliknya, kasar. Jadi yang makhluk halus itu sebetulnya kita, Bu. Jin itu disebut jin karena bawaannya kasar. Karena itu tidak ada orang kemasukan jin yang sopan. Silahkan Bapak Ibu cek, ada orang kemasukan jin minta izin, punten Bu, pada ngiringan Unpad bersyukur. Tidak ada. Jadi cukup menjadi manusia, pada asalnya kita itu manusia makhluk yang halus, yang lembut. Sampai Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu, bawaan dasarnya pasti baik. Dilahirkan dari rahim siapapun. Karena itu setiap pribadi kita, pasti hatinya menolak pada setiap segala hal yang menyimpang. Pencuri pun pasti tidak ingin dicuri. Orang yang berdusta pun tidak ingin didustai. Tapi kenapa kemudian itu berubah dalam tampilan kehidupan? Ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak tepat yang menjadikan fitrah itu kemudian bergeser. Jadi saya ingin kembali ke makna syukur. Tidak disebut dengan syukur kecuali bukan hanya mengungkapkan terima kasih atas nikmat yang dirasakan, tapi juga menjaga nikmat itu untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Dari makna ini, kita ingin tarik ke dalam nuansa dunia pendidikan spesifik Unpad. Bagaimana makna ini ditarik ke dalam institusi pendidikan Unpad bersyukur. Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan bahwa garis dasar syukur itu harus punya implementasi, pembuktian. Apa buktinya Unpad itu bersyukur? Apa standar yang menjadi acuan bahwa Unpad sudah dinilai bersyukur? Kalau tadi kita menggunakan pendekatan sumber keislaman, yang boleh jadi juga tidak semua menjadikan itu sebagai sumber, kita sekarang ambil sumber yang kita sepakati bersama, sumber kebangsaan. Dan saya yakin, siapapun yang berada di Unpad ini dengan keragamannya, baik itu muslim ataupun non-muslim, akan sepakat dengan satu bingkai standar ini, yaitu bingkai standar yang telah ditetapkan oleh negara kita tercinta. Untuk apa undang-undang pendidikan itu dibuat? Untuk apa standar pendidikan itu dihadirkan? Salah satunya untuk menjadi acuan bagaimana sebuah tatanan institusi pendidikan dan penyelenggaraannya dinilai berhasil dalam menjalaninya. Maka kita ambil sejenak. Saya alhamdulillah menghafal undang-undang.
Karena saya cinta dengan negeri saya, Bu. Pak, saya ini sangat mencintai Indonesia. Saya sebelum pulang, sempat ditahan oleh teman saya dari India. Kamu ke India aja. Kenapa kamu lahir di Indonesia? Katanya. Saya bilang tidak. Ini saatnya, tiba waktunya, saya kembali ke negeri saya untuk bisa memberikan yang terbaik yang mampu saya berikan. Karena itu sebelum pulang saya pelajari semua, Bu. Pancasila saya dalami, ya, undang-undang saya pelajari. Supaya apa yang bisa saya berikan juga senafas dengan para orang tua kita yang telah mengeluarkan keringat, darah, air mata, pengorbanan untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kalau kita lihat di pasal menimbang itu, saya mulai dari menimbangnya aja ya. Itu kan ada 5 poin ya. Masih ingat Pak ya, Ibu ya? A, B, C, D, E. Kita lihat poin B, kita ambil ini saja dulu. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Perhatikan kalimatnya. Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Awas hati-hati, serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu bunyinya. Silakan dicek nanti ya di poin menimbang, poin B di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jadi undang-undang dasar kita yang menjadi acuan kita hidup berbangsa, bernegara, dengan segala keragaman passion yang kita tampilkan, apalagi terkait dengan dunia pendidikan, goal yang harus dihasilkan itu setidaknya mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tadi, nomor 20 tahun 2003, adalah 2 poin yang paling utama. Dan ketika 2 poin ini saya riset Pak, Ibu, ternyata Masya Allah, jeniusnya orang tua kita dulu, bahkan sudah menyiapkan anak bangsa ini bukan sekedar menjadi anak-anak negeri yang tangguh secara lokal nasional, tapi diharapkan menjadi kader yang mampu bersaing di elit global. Jadi kita harus bangga ini punya dasar Pancasila. Punya Undang-Undang Dasar 1945 itu kita mesti bangga. Karena ternyata desainnya selain mengakomodir keragaman juga menyiapkan kader-kader tangguh untuk kompetisi global. Saya bandingkan, kami riset, dengan sistem pendidikan bahkan yang diterapkan di Barat, itu keunggulannya jauh Pak, Bu. Kalau kita lihat di Barat sekarang, Barat memisahkan sistem pendidikannya antara intelektual dengan nilai-nilai spiritual menjadi 2 bagian yang terpisah jauh. Nilai-nilai spiritual silahkan jadikan sebagai area private. Tempatnya kita temukan di masjid bagi yang muslim. Di gereja bagi yang Kristen, di pura dan tempat-tempat lainnya bagi yang beragama-agama lainnya. Lalu mereka pisahkan dengan sistem sekulernya, ini arena private untuk agama, yang ini arena intelektual untuk nilai-nilai pendidikan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi standar keberhasilan dalam pendidikannya itu hanya terbatas kepada aspek-aspek intelektual saja. Kemajuan-kemajuan pengetahuan saja. Kalau bisa berhasil mencetak pakar-pakar di bidang tertentu, profesornya, doktornya, ini sukses. Teknologinya maju, sukses. Ekonominya stabil, tinggi, sukses. Politiknya mendominasi, hebat. Standarnya itu. Tapi karena tidak memiliki aspek yang kedua, yang ini sesungguhnya menjadi roh dari spirit pendidikan, maka kemajuan-kemajuan yang diraih ini pada akhirnya tidak memberikan maslahat yang komprehensif. Sekarang kita saksikan, betul, unggul secara pengetahuan. Tapi pengetahuan yang dihasilkan tidak memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kemaslahatan dunia. Di bidang ekonomi, unggul. Tapi apakah ekonomi yang dihasilkan itu mampu membantu dan memberikan maslahat kepada negara-negara di dunia lain? Belum tentu. Bidang militer kuat. Tapi apakah dengan militer yang telah dicapai yang kuat dan hebat itu
mampu memberikan ketentraman terhadap dunia? Belum tentu. Di bidang politik, bagus. Tapi apakah politik yang kuat yang diraih itu mampu memberikan bimbingan dan kedamaian bagi kehidupan dunia? Belum tentu. Kriminalitas tinggi. Indeks kriminalitas di Amerika itu hampir tiap hari, walaupun maju, tapi kriminalnya tinggi, Bu. Pak, perselingkuhan, zina, perjudian, dibawa keluar juga tidak mudah mendapatkan kedamaian. Jepang, kami bangun masjid di Jepang. Hampir setiap bulan kita ke sana. Sekarang kita berintegrasi memadukan sistem kurikulum di sini dengan di Jepang. Menariknya, disiplin dapat. Ilmuwan banyak. Belajar sungguh-sungguh. Tapi tingkat bunuh diri di Jepang itu setiap hari tinggi. Karena stresnya juga luar biasa. Apa yang tidak didapatkan adalah bagian yang telah orang tua kita siapkan. Bahkan menjadi tenunan dalam undang-undang sistem pendidikan kita. Apa itu? Selain Indonesia diharapkan mampu mencetak pribadi yang unggul secara intelektual, juga matang secara moral dan spiritual. Mendahulukan iman, takwa yang outputnya akhlak mulia, serta mensupport nilai intelektual yang diharapkan bisa membangun bangsa dan melahirkan maslahat serta kedamaian. Apa hasilnya sekarang? Bapak Ibu silahkan cek. Yang pintar banyak ya. Ahli ekonomi, ekonom banyak. Begawan ekonomi kita bahkan memberikan kontribusi hebat sampai di luar. Ahli politik, ahli hukum banyak. Ahli militer banyak. Bahkan di antara sekian pasukan khusus di luar, itu yang melatih pasukan khusus kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu bersanding dengan moral dan etik yang diharapkan terwujud dari hasil dunia pendidikan itu? Belum. Sehingga saat ini disaksikan dalam tayangan, bahkan anak-anak kita bisa melihat hampir tiap hari. Yang ahli hukum, dihukum. Ya. Yang ahli di bidang apa lagi? Keamanan, militer, melakukan pelanggaran, etik pelanggarannya. Pun demikian, indeks korupsi tinggi. Ekonomi jauh dari kata stabil. Padahal yang pintar banyak. Yang kurang apa? Moral. Yang kurang apa? Akhlak. Yang kurang apa? Nilai peningkatan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan segala definisi dan terapannya di semua keyakinan yang diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita tarik ke dalam konteks UNPAD bersyukur. Sekarang tinjauannya apakah 65 tahun usia UNPAD sampai esok hari itu telah menghasilkan alumni-alumni yang mampu memadukan dua hal ini yang diharapkan berkontribusi untuk membangun bangsa. Betul, tadi saya berdialog, Ustaz, alumni UNPAD ini sudah menyebar luar biasa. Berkiprah di banyak tempat, secara intelektual. Sekarang kita lihat ukurannya, dari sekian nilai intelektual itu, bagaimana perpaduannya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang menjadikan pertemuan kita menjadi penting untuk melihat kembali dan membuat blueprint untuk ke depan untuk mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang di sistem pendidikan nasional itu nomor 20 tahun 2003. Ini mukaddimahnya Pak, Bu. Ini baru mukaddimah ini, kita belum mulai ke syukurnya ini. Baik, sekarang bagaimana implementasinya? Saya ingin share sedikit. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah periode saat ini rektor di UNPAD Ibu ya. Dan Ibu jadi kehormatan dan kebanggaan luar biasa Bu. Karena universitas di antara yang pertama dan tertua di dunia, itu inisiator, pendiri, dan rektornya perempuan. Ya, namanya Universitas Qarawuin, didirikan tahun 857 Masehi di kota Fes di Maroko. Jadi ini yang pertama didirikan, ya, yang rektornya perempuan. Bahkan lebih dulu, ya dari Oxford. Oxford itu abad ke-12. Dia sudah punya siswa tahun 1096, tapi baru mulai beroperasi formal abad ke-12. Di Bologna, University of Bologna di Italia itu baru beroperasi 1088. Ya, Harvard belakangan abad ke-17, 1686. Ya, hari lahirnya 3 hari sebelum UNPAD. Jadi kalau UNPAD 11 September, ya, kalau Harvard 8 September itu. Ya. Baik.
Tapi yang paling duluan, ini menariknya, itu seorang perempuan Pak, Bu. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihr Al-Qurshi. Lahir di kota Qairawan tahun 800 Masehi di Tunisia. Saya sudah kunjungi Tunisia ini, bahkan saya kunjungi Qairawan, masjidnya. Dan di sana terdapat kampus tertua di dunia yang didirikan tahun 737 Masehi. Sekitar 120 Hijrah. Jadi Nabi wafat 632 ya, Masehi. Ini kampus didirikan 737 Masehi. Namanya Universitas Zaituna. Fatimah binti Muhammad Al-Fihr Al-Qurshi lahir dari seorang keluarga yang sangat luar biasa, pebisnis ulung, tapi punya dasar pengetahuan yang kuat. Dia senang riset, senang belajar. Dan secara singkat ketika keluarga ini hijrah ke Maroko, ke Fez, karena saat itu menjadi satu di antara pusat peradaban, maka Fatimah yang mulai tumbuh dewasa sudah mulai berpikir, Bu, Pak, beliau itu senang mengkaji, senang riset, ya, senang aktif di dunia pendidikan. Hal pertama yang beliau pikirkan, bagaimana di Fez itu ada pusat pendidikan, tapi punya basic spiritual yang kuat, yang terinspirasi dari keadaan Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari kota Mekah ke Yathrib. Ada banyak yang keliru mengatakan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan. Nabi itu hijrahnya bukan ke Madinah, Pak. Bu, hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu nama satu dari sekian anak atau keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menempati tempat itu kemudian diberi nama tempat dengan namanya, Yathrib. Sebelum Nabi datang, itu tempatnya mohon maaf sangat tertinggal. Konflik sosial tinggi, dua suku besar punya konflik selama 6 abad tidak pernah tuntas. Namanya Aus dan Khazraj. Jadi kalau yang di sini ada meninggal, di sini harus meninggal juga. Ekonomi di bawah resesi. Ya, mohon maaf sekali. Itu gapnya sangat tinggi. Jadi kalau yang kaya, yang miskin fakir dan sangat fakir. Konflik sosial tinggi, ekonomi di bawah resesi, politiknya tidak stabil, walaupun memang secara sosial masyarakatnya itu punya bakat untuk melahirkan ketentraman. Karena dekat dengan perkebunan, pegunungan dan sebagainya. Maka Nabi datang ke tempat itu, mendapatkan bimbingan wahyu. Nanti saya akan ceritakan konsep yang mungkin bisa jadikan bagian dari kurikulum pendampingan. Dibimbing oleh wahyu, datang ke sana. Yang pertama Nabi lakukan satu, membangun masjid. Dan bukan hanya pusat spiritual, bukan. Tapi di situ ada pusat persaudaraan, Bu. Nabi kumpulkan muslim, yang non-muslim datang ke situ dan dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Konflik 600 tahun yang tadinya tidak tuntas dengan mendirikan masjid jadi sentral nilai-nilai sosial selain spiritual didatangkan oleh Nabi, dipersatukan di situ, dibuat piagam yang dikenal kelak dengan nama Piagam Madinah. Jadi baik yang muslim, yang non-muslim bisa kumpul di situ, menariknya bisa membangun kesepakatan. Kenapa kita bertikai? Kenapa terpolarisasi? Kenapa saling mencela? Bukankah ini satu tempat yang kita sepakati untuk saling kita cintai? Kita makmurkan, kita tampilkan, kita jadikan menginspirasi, jadi mercusuar. Semua berpikir, oh iya ya, kalau kita sama-sama mencintai tempat ini, kenapa kita saling bertengkar yang tidak mungkin memajukan tempat yang kita pijak? Akhirnya satu momen yang bersamaan dengan berdiri masjid itu ditandai dengan hadirnya persaudaraan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan itu diabadikan nanti di Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 9 sampai dengan 10. Dahsyatnya, yang lapar dipersaudarakan dengan orang yang punya makanan. Yang tidak punya pekerjaan dipersaudarakan dengan orang yang punya banyak perusahaan. Yang haus dipersaudarakan dengan orang yang punya banyak minuman. Dan itu solutif. Dan Nabi membuka kemudian di area sekitaran masjid itu, kalau sekarang kita masuk ke Masjid Nabawi, masuk dari arah depan itu Pak, ya, ke arah pintu Baqi itu ada satu spot namanya Suffah. Itulah tempat madrasah pendidikan pertama yang dijadikan oleh Nabi untuk membimbing masyarakat yang ingin belajar pada masa itu. Jadi masjid didesain oleh Nabi jadi pusat pendidikan.
implementasinya terbuka untuk siapapun yang ingin mendapatkan maslahatnya, apa yang terjadi? Dalam jangka waktu 3 tahun, Yathrib berubah menjadi suasana kota yang maju. Keluar dari resesi, stabilitas ekonominya didapatkan, stabilitas politik, sosial, keamanan, ketentramannya dirasakan. Sehingga berubahlah namanya dari Yathrib menjadi suasana kota yang menginspirasi dan bercahaya. Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu asalnya. Dari situlah kemudian Fatimah binti Muhammad Al-Fihir Al-Qurasyi terinspirasi. Lalu beliau mencoba mendirikan masjid di Fes itu. Karena asalnya dari Qairawan, tidak lupa dengan tempat tanah beliau dilahirkan, maka dinamailah masjid itu dengan nama Jami Qairawan. Lalu setelah jadi, selama 2 tahun pembangunan, itu perempuan taatnya luar biasa Pak Ibu. Salehah, selama dibangun itu masjid dan kelak jadi universitas, selalu puasa, selalu sedekah, selalu salat malam. Singkatnya jadilah masjid itu. Dan berapa tahun kemudian ditingkatkan pengembangannya menjadi pusat pendidikan. Dari masjid dibangun satu tempat di sampingnya, dibuka menjadi pusat pendidikan dan menjadi universitas pertama pada masa itu yang ada di wilayah Fes, Maroko. Bahkan ini yang penting untuk dicatat, salah satu di antara kampus tertua, kalau boleh saya katakan yang kedua. Kalau dari era Nabi yang ketiga, Nabi Zaituna di Tunis, kemudian Fes di Maroko. Maka dimulailah 859 Masehi, kampus itu berdiri dan dibuka. Ini indahnya. Jurusan-jurusan yang bahkan tidak terbayangkan pada masa itu. Prodi-prodi yang sangat luar biasa. Kajian tafsir ada Pak. Hadis ada. Quran, fikih ada. Itu biasa. Tapi yang tidak biasa, ada prodi matematika, fisika, kimia, sosial, sejarah, musik. Dan tahukah kita siapa orang-orang yang pernah belajar di sana? Bukan hanya muslim, tapi juga non-muslim memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang punya komitmen membangun negara tempat dia berpijak. Maka Paus Sylvester yang ketiga pun itu alumni dari Fes. Ya, Qairawan University di Fes. Banyak yang datang ke sana. Siapa di antara alumninya? Ada Ibnu Khaldun, ya, ahli sosiologi, ahli sejarah juga. Nanti ada kita temukan orang-orang hebat di masa depan yang bersumber dari kampus-kampus itu. Al-Battani, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Ghazali dan turunan lainnya. Itu adalah produk dari model-model kampus yang menyinergikan dan menyatukan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai intelektual. Dan riset kekinian membuktikan. Sampai ada riset di London, ya, di Inggris, ternyata orang-orang yang kuat secara spiritual, ya, dan spesifik risetnya tentang Quran, ya, pada saat itu. Jadi kalau mendekat kepada Quran dengan bagus, bisa hafal Quran, ternyata itu bisa memacu kepada akselerasi intelektualnya. Kami tarik riset itu, kami bawa ke Bekasi, kita mulai dari tingkat yang paling rendah, yang TK, yang SD, sampai sekarang mau ke pesantren. Diturunkan itu semua, ternyata luar biasa Bu, Pak. Ketika dimulai dengan nilai spiritual yang kuat, ditanamkan, diinstal nilai pengetahuan apapun, terjadi percepatan. Bukan hanya dalam hafalan, tapi juga dalam pemahaman. Bapak Ibu boleh cek. Silahkan kita riset Ibnu Sina, Avicenna. Pakar kedokteran, ya, menguasai secara otodidak, diakui sampai dengan di barat. Dari mana beliau memulai kejeniusannya itu? Dimulai dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Avicenna dari sejak kecil, usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian paling favoritnya adalah menunaikan sholat tepat waktu. Kalau lupa dengan pelajarannya, beliau akan datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan ingat apa yang ingin diingatnya. Kita sekarang kadang lebih hebat ya Pak Bu ya. Ya, nggak pengen ingat semua ya saat sholat ya. Tapi Avicenna. Ya, siapa lagi misalnya? Kita kenal Averroes, Ibnu Rushd. Orang taunya pemikir, ahli filsafat, sosiolog juga, ya. Dan tidak banyak orang tahu beliau itu dokter bedah. Tapi yang paling menarik saat bersamaan ahli fikih perbandingan. Sekarang hampir di setiap kampus di Timur Tengah ada satu kitab bagus namanya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu komparasi tentang
ajaran-ajaran manhaj fikih, ya, disiplin-disiplin fikih yang dikomparasikan oleh beliau, tapi ternyata yang nulisnya itu seorang dokter bedah. Jadi dulu itu dokter bedah, ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia. Saat yang bersamaan kuat fondasi spiritualnya. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak memberi dibandingkan dengan pamrihnya. Mereka gak pernah sampai sekarang menampilkan royalti misalnya. Bapak Ibu pernah dengar? Ibnu Sina minta royalti, ada wasiat royaltinya, siapa yang ngambil bukunya, pelajarannya harus bayar royaltinya, ada? Tidak ada. Datang mengajar, mau muridnya berjumlah 2, 3, 1, puluhan, ratusan, semangatnya tetap sama. Silahkan cek di biografi mereka. Ya. Nah sekarang kita perhatikan, saya tidak tahu kalau di Unpad ya, mudah-mudahan tidak. Di tempat lain bahkan untuk datang saja, negosiasi pembayarannya di muka. Sehingga untuk mengajar sikap moral pun sekarang, di candaan kami para ustadz, itu sekarang kok bisa ya ditemukan pengajar agama itu, ya kalau dikembalikan seperti air. Ada yang paling tulus seperti air hujan, mau datang kemana saja. Ke tempat besar, ke tempat kecil dan sebagainya. Ada yang seperti sumber air, nggak bisa datang karena terbatas, keterbatasan fisik. Tapi orang datang banyak, ikhlas mengajar. Tapi ustadz ada kata yang ketiga seperti air pam. Yang kalau rekeningnya belum dibayar, airnya nggak keluar. Apa yang menjadikan ketulusan itu lahir? Sehingga dari ketulusan ini lahir murid-murid yang jenius. Siswa-siswa yang luar biasa. Ternyata perpaduan antara tingkat spiritual dan intelektual. Saya ambil contoh yang kedua, mohon izin. Maaf, masih ada waktu? Masih ya? Dulu orang menemukan hasil penemuan itu, salah satunya dari interaksi spiritualnya. Saya ambil contoh misalnya Jabir bin Hayyan, lahir 729 Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak kimia. Silahkan Bapak Ibu mau cek di buku manapun, referensi manapun, bapak kimia Jabir bin Hayyan. Itu ahli Quran Pak, Bu. Ahli hadis. Kesenangannya saat baca Quran juga riset. Satu kali, beliau membaca surah ke-57. Al-Hadid namanya. Ya, surah besi. Al-Hadid itu besi. Sampai di ayat 25 dan 26, beliau baca wa anzalnal hadid. Dan dengan keagunganku kata Allah, diturunkan besi. Beliau melihat loh, kok besi ini agung ya. Dalam pandangan Quran, istimewa ya. Ya, dalam pandangan Allah. Ketika melihat itu logam yang istimewa, dibawa ke laboratorium sederhananya, diriset oleh beliau, sampai kemudian menemukan atom besi yang kelak dikembangkan oleh John Dalton. Saya belajar kimia waktu di pesantren di Darul Arqam itu. Dan salah satu riset saya tentang ferrum, Fe, besi. Ternyata apa yang terjadi? Bukankah di besi itu, nama latinnya Fe, F besar, E kecil, ferrum. Nomor atomnya berapa Bu? 26 kan? Dan setiap atom itu harus ada isotop kan? Yang menjaga kestabilan atom. Isotopnya berapa saja? 55, 57, 59. Bukankah yang paling stabil menjaganya isotop nomor 57? Surah 57 ayat 25 sampai 26. Ini bukan cocok logi. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana inspirasi orang baca Quran dapat sesuatu. Dan legasi ini diteruskan oleh siapapun untuk memberikan maslahat. Baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim. Alhamdulillah misalnya yang non-muslim punya penemuan. Yang muslim meneruskan, bagus. Yang muslim punya penemuan, yang non-muslim meneruskan, bagus. Sepanjang spiritnya untuk membangun tempat yang kita pijak. Memberikan maslahat pada siapapun yang mampu dan ingin mendapatinya. Itu yang luar biasa. Itulah risalah terbesar, universalitas yang ditampilkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kedua, Ibnu Firnas. Baca surah Al-Mulk. Menemukan ayat bagaimana burung itu terbang kepak katup dengan sayapnya. Riset sayap burung. Apa yang terjadi? Dibikin prototipe pesawat sayap burung. Letakkan di tangan kanannya, tangan kirinya. Naik ke atas bukit di Granada. Kemudian naik ke menara masjid. Coba lompat dari situ kepak katup, jatuh. Tapi bisa terbang berapa meter? Perbaiki lagi. Terbang kembali. Cukup panjang, jauh, sampai jatuh kembali. Dari jatuh itu sakit, kemudian meninggal. Tapi hasil karyanya kemudian kelak ditemukan oleh Wright bersaudara. Dan jadilah kemudian dari situ pesawat terbang. Tapi kan belum sempurna. Ada retakan di situ, ada crack. Siapa yang menyempurnakan? Anak bangsa kebanggaan kita,
Profesor, Dokter, Insinyur Muhammad Baharudin Yusuf Habibie. Dan siapa Habibie itu? Orang yang dari kecil dididik oleh ayahnya khususnya, ibunya khususnya, punya tipikal seperti Nawawi kecil. Siapa Imam Nawawi kecil ini? Anak yang sejak dididik senang pengetahuan, bahkan untuk main pun tidak bisa. Mesti dipaksa dulu. Paksa, keluar pun masih bawa buku. Habibie kecil itu mirip demikian. Sampai ayah tercinta pun ketika meninggal sedang pimpin sholat isya. Dan ternyata luar biasanya amanat eyang itu bukan hanya bagaimana meningkatkan sisi intelektualitas, tapi bagaimana menguatkan kekuatan spiritualitas. Itu yang menjadikan iman dan takwa, imtak, serta iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi dua sayap pesawat yang tak mampu dipisahkan. Itulah kami saat memberikan prototipe dari pesawat kertas itu, kami jadikan kanan kirinya adalah iptek dan imtak. Iptek saja terbang, jatuh. Imtak saja naik, tidak akan stabil. Perlu ada iptek, perlu ada imtak. Itulah spirit yang ditampilkan Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, saya jamin kalau ada satu anak negeri, satu anak bangsa mengembangkan keseimbangan di bidang pengetahuan dan keimanan, spiritualitasnya bagus, intelektualitasnya hebat, dipadukan keduanya, maka Allah akan angkat derajatnya mengungguli bahkan komunitas atau bahkan negara-negara yang hadir di saat yang bersamaan di tempat dia tinggal. Karena itu saya ingin kembalikan. Islam ketika datang bukan hanya membawa nilai-nilai keyakinan, tapi juga datang mencerahkan untuk membangun peradaban dan pengetahuan. Itu yang menjadikan dulu orang jahiliyah, Bu, Pak, itu kenal musik. Saya riset adab jahiliyah. Mereka kenal musik. Namanya arud di sekarang, ilmu pengetahuan yang membahas tentang syair-syair orang jahiliyah itu disebut dengan arud namanya. Dia punya 16 rumus. Ya, 16 rumus itu disebut dengan bahar. Jadi nggak ada orang disebut hebat saat masa jahiliyah kecuali menguasai syair. Syair ini syaratnya 4. Di antara 4 syarat ini dia menguasai notasi musik yang disebut dengan bahar. Contoh misalnya, ada namanya bahar tawil. Rumusnya berbunyi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dakhuli fahawmali. Ada lagi misalnya rajas, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili. Al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali. Fa anta ya sayyidali wa maulali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali. Qataftuhu min wajzatin min fi'li hadar rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili awal walad wali ya wailali faqultu la tuwal wili fabayyinun lu'lu ali qalat tauhina kadza in harwadhul muqali kahatan kakailali tabuli. Itu kalau bisa bikin begitu Pak, Bu, terhormat di kalangan jahiliyah. Karyanya ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqatis sabah. Datang Islam memberikan warna terhadap syair, tidak hanya menjadi syair yang hampa makna. Karena orang jahiliyah lihat apa saja bikin syair, Pak, Bu. Saya yakin, hakul yakin. Lihat lampu-lampu gemerlap, kalau sekarang masih ada jahiliyah bikin syair ini. Tapi ya maknanya cuma begitu saja. Datang Islam diberikan makna. Digambarkan dengan Quran. Quran memberikan referensi, memberikan nilai, memberikan bimbingan. Sehingga mengangkat status jahiliyah yang tidak punya peradaban, tidak punya pengetahuan, diangkat menjadi khairu ummah, umat terbaik yang menginspirasi dunia dan punya peradaban. Dari situ jadi apa? Maaf, kalau saya tadi dengar ngobrol di sini ada prodi bahasa Arab ya. Kalau saya tidak keliru ya, Bu ya, sampai S3 kan? Kalau kita gali lebih dalam di sana, kita akan temukan di antara turunannya galiannya sastra Arab. Begitu datang Islam di dalam ilmu sastra Arab, itu merubah syair jahiliyah menjadi syair yang bermanfaat dan punya nilai bahkan menjadi dasar pengetahuan. Sekarang, nas-nas pengetahuan, kaidah-kaidah gramatikal pengetahuan, itu dikembangkan oleh ulama kita, dasarnya menggunakan apa? Menggunakan syair. Jadi yang tadinya cuma rumus-rumus, sekarang dipakai untuk mengembangkan pengetahuan. Dibawa ke gramatikal bahasa Arab, nahu, sorof, babnya banyak. Sorof 12, nahu aja sampai 100 bab. Belum ke balaghah, ada 3 bab utama. Setiap babnya punya rincian lagi. Disatukan dengan 1002 bait saja. Namanya alfiyah.
Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Itu kalau menguasai bait syair ini yang tadinya tidak punya makna, rumus notasinya dibawa, jadikan nazam, menguasai 1002 bait, menguasai semua gramatikal bahasa Arab. Dibawa ke hadis, jadi matan hadis. Dibawa ke ilmu Quran, jadi matan ilmu Quran. Jadi dengan datang Islam, nilai-nilai keimanan itu disinergikan dengan pengetahuan jadi sesuatu. Legasi ini diwariskan kemudian ke perkembangan berikutnya, muncul Persia. Yang tadi notasi jadi pengetahuan, dikembangkan lagi jadi notasi musik. Disitulah muncul da, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Dikenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dikembangkan lagi jadi notasi di musik di barat kemudian. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, is G, D, A, B, is G, A, B, cis D, A, B, cis D, F, is gis A, F, is gis A, B, cis dis E, B, cis dis E, fis gis ais B, fis gis ais B, cis dis ais fis, cis dis ais fis, gis ais bis cis. Benar ya Pak ya? Tapi saya nggak bisa mainnya Bu. Saya nggak bisa, main gitar nggak bisa, piano nggak bisa. Karena memang saya bukan orang musik. Ya, dan gelombang Quran dengan musik itu berbeda. Tapi saya tahu teorinya. Kenapa itu kami pelajari? Kenapa kami dalami? Kami ingin bangun negeri ini. Kita harus bersinergi. Tidak bisa kita maju sendirian. Orang tua kita sudah berdarah-darah, menjadikan kita nyaman beraktivitas. Jangan sibukkan diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka mulai saatnya sekarang kita bersatu. Boleh beda pandangan, boleh beda pemikiran, pandangan politik, pandangan ekonomi, tapi setiap perbedaan itu harus tunggal ika. Tunggalnya itu yang penting. Ya. Bineka boleh, ika boleh, tapi tunggalnya yang paling penting. H2O ada hidrogen, ya kan? Ada oksigen. 2 hidrogen, 1 oksigen, jadi H2O. Jadi air, banyak manfaatnya. Tapi kalau kita pecah-pecah, ini hidrogennya, itu oksigennya, semua terpolarisasi, kapan minum airnya? Maka saya ingin kembalikan spirit ini ke dalam konteks kita bersyukur. Dikatakan Unpad bersyukur, maka mari kita tunjukkan, buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama sampai 65 tahun ini akan ada inspirasi hebat yang mengalir dari Unpad. Bukan hanya unggul intelektualnya, tapi juga kuat spiritualnya, hebat moralnya. Dan itu yang sedang dinanti oleh Indonesia kita. Sebelum saya tutup, berbahagia, saya kira ini sekarang satu nafas gerakan. Karena itu saya berharap Unpad bersyukur, mulai saat ini ada satu master plan besar yang disiapkan untuk ke depan. Kuat dari segi spiritualitasnya, iman takwanya yang mewujudkan akhlak. Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab, sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak, sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri bisa, disiplin bisa, jujur iya, karena dididik. Tapi saat yang bersamaan, masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu fahsya dan mungkar. Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalaq. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena itu kenapa Unpad punya masjid, ada orang Islam sholat di situ. Keluar dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia punya akhlak. Maaf sekali, sedikit saja. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, zina, kata-kata jorok, kotor, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, penipuan, perampokan, tipu-tipu, hoax, pecah belah. Itu mungkar namanya. Maka tidak boleh ada orang sholat mengerjakan fahsya dan mungkar. Saya nggak tahu di masjid ini ya, di beberapa masjid, kadang-kadang saya suka bingung, selesai sholat, keluar masjid, masih tertukar sendal. Sekarang bahkan ada yang kotak infaknya hilang gitu kan. Pasti ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang harus kita bangun kembali. Terima kasih memberikan kesempatan pada kami, membersamai kebahagiaan Unpad untuk bersyukur di kesempatan kali ini. Mari kita tingkatkan iman dan takwa.
Mari kita membangun toleransi yang kuat, kebersamaan. Skala kecil, bersatu untuk Unpad. Jangan lihat siapa yang ada di sini. Muslim, non-muslim, bersatu semua. Makmurkan Unpadnya, bangun menjadi kampus yang hebat, hybrid, yang punya nilai menginspirasi. Dan dengan itu, negara kita yang kita cintai pun pasti akan terbawa dan menjadi mercusuar untuk dunia, insya Allah. Ya, untuk kita semua. شكرا كثيرا أشكركم على هذه الإتاحة الطيبة أنا أشكر جزيل الشكر والنعمة إليكم جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جميع أعمالكم الصالحة. Thank you for giving me this incredible moment and for being a part of this university, incredible university. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us and protect Unpad. And also I hope Allah subhanahu wa ta'ala can make Unpad become the best university in the world, insyaAllah. Right. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak. Doa dari kami membersamai. Dan terakhir barangkali kalau Ibu terpikir, Ibu Rektor mohon izin, ingin bersinergi dengan kami di Quantum Akhyar Institute, kami persilakan sebesar-besarnya. Sekarang kami program spesifik, yaitu bagaimana bersinergi dengan kampus. Untuk yang Muslim, kami sediakan paket kurikulum Quran. Jadi di Quran ini kami dampingi sesuai dengan jurusannya. Di jurusan itu ada nanti kurikulumnya. Jadi pendampingan Quran dengan pendampingan pengetahuan yang dipelajari. Yang diharapkan nanti ketika lulus, dia lulus dengan IPK yang bagus, 4, dan saat yang bersamaan diwisuda sebagai penghafal Al-Quran. Programnya gratis. Ya, kita berikan paketnya gratis, pendampingannya gratis, dan Jawa Barat akan menjadi role model yang pertama. Ya, ITB sudah Bu. ITB, UPI, kemudian juga UIK, lalu ada Tazkiyah. Dan sekarang kita akan mulai. Nama programnya Macan UAH. Mahasiswa, anak negeri, cerdas, usahakan Al-Quran hafal. Terima kasih. Salam hormat dan sayang dari kami untuk semuanya. Kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang non-muslim yang terhubung silahkan berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Yang muslim bisa mengaminkan dan memohon dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya Allah hamdan syakirin kama 'allamtana wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim wa rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Ya Allah yang maha mulia, yang maha baik, yang memberikan segala kemuliaan, kami mohon dengan segenap nama dan sifat-Mu yang mulia. Allahumma ya Allah barik Unpad waja'alha ya Allah jami'atan mubarakatan wa khasatan fi umriha al-khamisah wa sittina fi hadzal 'ami ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan, kemuliaan dan kekuatan kepada Unpad, khususnya di usianya yang ke-65 tahun ini. Jadikan Unpad universitas yang menginspirasi, terdepan, melahirkan mahasiswa-mahasiswa berkualitas, memiliki moralitas yang tinggi dan mendapatkan nilai-nilai kekuatan dari-Mu. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mengakui tidak semua kami luput dari noda dan dosa. Maka jangan biarkan ada satupun di antara kami saat ini yang hadir di ruangan ini khususnya meninggalkan tempat ini jika ia memiliki salah kecuali Engkau telah hapuskan segala kesalahannya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang hadir saat ini tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kesulitan baik di keluarganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan semua urusannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengikat kemuliaan di antara kami, dan bila pun mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menghadirkan kasih sayang lebih kuat untuk memberikan perhatian dan kebaikan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.